Baca, bincang-bincang bareng dialog mahasiswa. Halo semua, perkenalkan nama aku Rikma Dita Anida Putri dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2025 yang pada episode kali ini ditugaskan untuk menjadi host dan rekan saya. Dan saya Halimatul Sadia dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2025 dan juga rekan dari Kak Dita yang akan menemani pada hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang relate banget nih sama teman-teman pejuang SNPP di luar sana, yaitu tentang rahasia anak berprestasi dan pejuang jalur SNPP nih. Betul banget. Jadi di jalur SNPP itu adalah jalur tanpa tes. Jadi jalur SNPP itu jalur yang pure dari nilai rapot dan juga prestasi selama 3 tahun di SMA. Dan hari ini kita akan kedatangan narasumber yang spesial nih. Halo, salam kenal. Halo, Kak Dita, Kak Dia. Nah, tak kenal maka tak sayang. Boleh perkenalan Kak Cindy? Oke, boleh. Jadi, perkenalkan nama aku Cindy Ade Putri. Aku mahasiswa aktif dari semester 2 dari Fakultas Keperawatan dan menjadi salah satu peraih dari SNBP itu sendiri. Halo, salam kenal. Salam kenal. Halo. Oke, langsung aja yuk kita ngulik. Apa sih yang bikin kamu dulu fokus banget untuk kejar di jalur SNBP nih? Nah, untuk jalur SNBP, kenapa aku memilih SNBP? Salah satunya, Kak, itu aku tidak ingin terlibat dari soal-soal SNBP itu sendiri, Kak. Itu benar-benar susah banget kalau misalnya aku tahu ya. Dan buat kalian yang kelas 12 ini pasti ngerasain banget SNBP itu benar-benar susah. Makanya dari itu saya memilih untuk jalur dari SNBP gitu, Kak. Wah, berarti harus disiplin banget ya, Kak ya? Nah, untuk selama SMA ini ada nggak sih, Kak, jadwal atau timeline untuk belajar Kak Cindy untuk di sehari-harinya? Oke, kalau disiplin sendiri ya Kak, itu perlu banget kalau bisa kalian mau SNBP dari prestasi itu sendiri, kalian perlu belajar bagaimana manajemen waktu itu sendiri. Jadi dari aku, kalian harus belajar dari SMA, dari kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12, di mana kalian harus manajemen belajar SNBT, kemudian kalian harus mempersiapkan prestasi-prestasi yang akan kalian ajukan nanti, kemudian bagaimana cara manajemen kalian belajar di kelas itu sendiri Kak. Jadi perlu banget buat kalian belajar disiplin itu. Oke. Nah, selain nilai rapot yang stabil juga, nah apa sih prestasi yang mendukung Kak Cindy untuk pejuang jalur SNBP juga, untuk memperjuangkan jalur SNBP itu? Nah, kalau nilai rapot itu kan dihitung dari kita sehari-hari di kelas, Kak. Kalau semisal prestasi di luar itu saya mengejar beberapa seperti kayak OSN, kemudian LKTI yang itu saya perjuangkan. Tetapi mungkin kalau semisal secara prestasi itu adalah suatu hal yang tidak terlalu mendukung, tetapi pasti mendukung di mana itu rapot itu nomor satu teman-teman. Tetapi kalau bisa prestasi dari luar itu sangat mendukung sekali. Wah, banyak banget ya prestasinya. Nah, menurut Kak Cindy tuh dari beberapa prestasi itu, mana sih yang menurut Kak Cindy paling berkesan atau penting pada perjuangan di jalur SNBP itu? Nah, untuk perjuangan SNBP karena aku memilih UNER ya guys. Kalau kalian tahu Universitas Erlangga itu pasti mengutamakan eligible. Kalau kalian tahu waktu itu viral di TikTok. Dan oleh karena itu aku mengutamakan dari nilai rapot sendiri Kak. Untuk prestasi-prestasi saya mengajukan dari OSE, kemudian dari LKTI, tetapi saya tetap mengutamakan dari nilai rapot itu sendiri. Perjuangan ini pasti berat sekali ya Kak Cindy. Nah, untuk peran dari keluarga, teman, guru, itu seberapa pengaruh sih Kak dari perjuangan Kak Cindy sendiri untuk belajar mencapai di SNBP itu? Kalau pengaruh dari guru sendiri dan juga lingkungan ya Kak, guru, lingkungan, keluarga. Nah, untuk itu aku mengutamakan dari guru sendiri. Karena guru itu bisa dikatakan sebuah jalan kita menuju ke bagaimana cara kita mendekatkan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dari aku, seberapa kalian menghormati guru kalian, kalau misal kalian kepada guru agak benci karena memang pengajarannya tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu kalian ikhlaskan dan kalian harus belajar lebih giat lagi. Kemudian untuk lingkungan, aku terlalu ambisius, Kak.
Jadi aku memilih lingkungan yang benar-benar ngedukung aku untuk bagaimana caranya fokus ke nilai rapot itu. Nah, itu bagaimana aku join ke beberapa olimpiade, kemudian join ke beberapa bimbel-bimbel. Kemudian terkait keluarga sendiri, kebetulan sekali dari keluarga aku itu mendukung banget Kak terkait pendidikan karena selalu memfasilitasi semua hal yang dibutuhkan. Jadi untuk keluarga sangat berpengaruh. Wah, keren banget nih. Nah, gimana sih Kak kira-kira proses untuk mencari rekomendasi kampus nih? Nah, apa ada strategi khusus? Apa ada eh, tips and triknya untuk mencari rekomendasi kampus tersebut? Nah, itu kembali dari aku ya, Kak. Kalau aku kan pengen banget dari dunia kesehatan. Jadi aku milih dunia kesehatan kampus mana sih yang memiliki dunia kesehatan tuh bagus banget. Nah, kalau misal itu makanya aku milih Universitas Airlangga karena memang terbaik di Jawa Timur juga. Nah, kalau misal strateginya kalian pertama itu milih dari provinsi kalian terlebih dahulu. Kalau semisal kalian berkeinginan keluar provinsi, maka kalian harus mempersiapkan lebih banyak lagi prestasi-prestasinya yang bisa kalian tonjolkan, bisa internasional itu baru bisa kalian memastikan untuk keluar dari provinsi. Oleh karena itu, saya memilih Universitas Airlangga karena memang bidang kesehatannya itu sangatlah bagus banget karena yang pertama dari Fakultas Kedokteran ya. Nah, itu makanya saya memilih Universitas Airlangga. Jujur ya Kak Sudi, untuk saat masa-masa itu pasti ada rasa capek, nilai turun, dan juga pasti merasakan apa itu rasanya gagal. Nah, bagaimana sih Kak, Kak Cindy sendiri itu bisa bangkit dari rasa tersebut? Kegagalan itu pasti ada ya Kak kalau semisal dari proses kita karena itu suatu hal yang kita evaluasi ke depannya kalau semisal kita ngelakuin lagi. Kemudian kalau kegagalan sendiri aku melewatin banyak banget dari OSN, kemudian AKTI, kemudian ikut dari dunia pageant-pageant juga Kak. Kebetulan dan di dunia OSN itu aku hanya di kabupaten kota. Dan itu selebihnya saya juga gagal. Dari itu aku belajar, oh aku kurangnya di A, oh aku kurangnya di B, maka aku harus belajar A dan B agar bisa nanti kalau misal ASN kembali diajukan kembali bisa dievaluasi. Kemudian untuk dunia kegagalan lainnya itu pasti kita dapat dan kita harus menerima dan jangan ngedown banget akhirnya nggak mau lah ikut ini lagi, jangan banget, tapi harus aku salah di ini maka aku harus ikut lagi, kemudian apa yang aku salah itu dikembangin lagi seperti itu. Oke. Wah, nggak kerasa banget nih. Kita udah dengar banyak insight dari perjalanan SNBP Kak Cindy. Nah, sebelum kita tutup, apakah Kak Cindy ada pesan dan kesan atau tips and trick buat teman-teman pejuang SNBP di luar sana? Nah, buat kalian yang belajar buat SNBT, semangat untuk SNBT nanti, semangat berjuang di dunia SNBT. Kemudian untuk anak-anak SNBP, kalau sekarang kan mau pengumuman ya Kak ya. Belum. Nah, ini kan proses mau pengumuman kan. Nah, itu kalian harus libatkan antara Tuhan dan juga sekeliling kalian. Yang dari aku, kalau kalian sekarang SNBP, yang pertama itu akademisi. Kalian harus berambisius karena memang harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua, bagaimana ikatan kalian sama Allah, sama Tuhan itu bagaimana. Itu kita ngerayu Tuhan, itu bagaimana kita harus merayu beliau karena memang kita lah di sini karena beliau. Kemudian yang ketiga, ikatan kita dengan sesama manusia itu bagaimana. Kalau misal semasa SNBP itu waktu itu aku Kak itu berusaha menghindari bagaimana caranya orang itu tidak terasa tersakiti. Itu benar-benar susah banget ya Kak. Karena memang kita di luar kondisi kita dan di luar kontrol kita, dan itu bagaimana kalau misal kita menyakiti orang lain itu kita minta maaf. Kemudian kita semasa SMA waktu itu aku minta maaf ke guru-guru, ke teman-teman semuanya dan berdoa, dan itu aku berharap agar bisa SNBP seperti itu. Oke, segitu dulu diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Cindy yang Makasih Kak. sama. Terima kasih untuk Kak Cindy yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini untuk berbagi cerita dan juga inspirasi bagi teman-teman SMA di luar sana. Nah, semoga pengalaman dari Kak Cindy ini bisa memotivasi teman-teman di luar sana. Nah, ingat ya teman-teman, keberhasilan itu tidak datang instan, melainkan harus membutuhkan usaha. Betul banget Kak. Oh ya. Semoga kampus impian kalian bisa terwujud, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode berikutnya.